Sudah terlalu lama pendidikan di Indonesia terpuruk. Tapi apa sebenarnya penyebab terpuruknya pendidikan di negeri kita ini? Apa karena orang Indonesia yang tidak tahu akan pentingnya pendidikan? Atau karena si Joni yang suka malas-malasan? Maka dari itu kamu harus tahu. Ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia masih saja terpuruk. Faktor yang pertama adalah karena wilayah negara Indonesia yang begitu luasnya yang menyebabkan setiap daerah terpencil sulit untuk mendapatkan akses pendidikan. Dibarengi dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai. Bahkan untuk berangkat ke sekolah, para pelajar di daerah-daerah terpencil harus menempuh jarak berkilo-kilometer. Faktor kedua adalah karena kurangnya pemahaman orang-orang Indonesia, khususnya di daerah-daerah tentang pentingnya pendidikan. Mereka menilai pendidikan sebagai suatu kegiatan yang hanya membuang waktu dan uang. Faktor ketiga adalah tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Meskipun pemerintah sudah menggembar-gemborkan program pemerataan pendidikan, tapi pada kenyataannya masih saja kesenjangan itu masih belum bisa diatasi. Banyak rakyat kecil yang nggak bisa sekolah. Jargon sekolah gratis itu, mimpi, tetap aja harus pakai duit. Faktor yang keempat adalah malas. Ya, pelajar di Indonesia terkenal dengan kemalasannya. Meskipun tidak semua malas, tetapi memang mayoritas pelajar di Indonesia punya penyakit malas. Mereka tidak berpikir bahwa masa depan bangsa berada di tangan mereka. Masalah tak hanya datang karena satu penyebab saja. Begitu juga dengan buruknya pendidikan di negeri kita tercinta ini. Masih banyak faktor-faktor lainnya yang bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Like the video, comment below, and subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmayeni dari kelas 1B Reka Medis dan Informasi Kesehatan Stikes Dharma Lanbau Padang. Kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan argumentasi tentang mengapa terpuruk pendidikan di Indonesia. Terpuruknya pendidikan Indonesia karena Indonesia masih menganut DDCH atau duduk, diam, catat, hafal. Hampir semua teori kita pelajari dengan cara copy paste apa yang telah kita pelajari. Dari sini siswa tidak paham mengapa kita harus mempelajari banyak hal tersebut. Kebanyakan guru tidak mendekatkan teori dengan realitas terdekat kita. Contoh, teori gravitasi. Ngapain sih kita mempelajari teori gravitasi sampai-sampai kita menghafal rumusnya dan diujiankan? Tuh kita tahu bahwa benda atau apapun itu di permukaan bumi ketika dilempar ke atas pasti jatuhnya ke bawah. Tapi kenapa mesti dipelajari sampai beberapa SKS pun? Setelah itu kita lulus sekolah atau kuliah, pekerjaan atau karir, menuntut kita menggunakan teori-teori yang pernah kita pelajari dan sekarang harus diaplikasikan ke dalam pekerjaan atau masalah. Tapi karena kita cuma bisa menghafal, namun masalah di luar sana yang fleksibel yang kadang realitanya bertentangan dengan teori. Contoh, pesawat terbang melayang di atas permukaan bumi pasti jatuh ke bawah karena ada gravitasi bumi. Lalu bagaimana balon bisa terbang, pesawat bisa terbang? How can? Ini seharusnya jadi PR Indonesia untuk tidak menggunakan sistem DDCH, tapi teori dipelajari untuk memecahkan masalah. Ditambah korupsi yang semakin merajalela,
bagaimana bisa kita sudah berpuluh-puluh tahun merdeka, tapi daerah Pulau Jawa, khususnya perbatasan, masih saja tidak merdeka. Dari kebodohan dan kemiskinan, jangankan sistem pendidikan dibangun, dana untuk menunjang fasilitas dan membayar SDM, pengajar dan lain-lain pun kurang karena digerogoti tikus-tikus busuk. Baiklah, sampai di sini dulu argumentasi saya. Kurang dan lebih saya minta maaf. Saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, it's hard in the city.